Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab ya, adab Islami ya, tata cara hidup yang benar ya, menurut ajaran Islam. Nah, di mana hal ini apabila dibiasakan ya, hingga menjadi akhlak, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itulah pintu surga. Bab 65 masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya agak unik juga nih bab ini ya, bab 64. Babun hal yazuru sahibahu kulla yaum au bukratan wa asyiya. Bab ke-64 nih kemarin nih ya. Bab bolehkah ini yazuru zaro yazuru ziyaroh. Ini mungkin agak susah juga nantinya, harus ada yang dikoreksi nih. Apabila mau berkunjung gitu, mendatangi seseorang itu umumnya di kita menyebutkan mau bersilaturahmi. Yang benar ini nih hal yazuru ziarah. Di kita ini kalau mendengar ziarah kuburan lagi yang yang ada dipikir ziarah itu ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu ya mengunjungi, itunya mengunjungi kuburan. Berkunjung, mengunjungi, ini bahasa Arabnya zaro yazuru ziyaroh. Nah, bab 64 itu babun hal yazuru. Bukan silaturahmi nih ya sebutannya nih, ada yang salah sebetulnya nih. Nah, apabila mau berkunjung menemui seseorang ke rumahnya kah atau kemana itu mau bersilaturahmi ke si Anu, ke si Fulan, ke Bapak Anu, ke Ibu Anu gitu ya, itu mungkin harus dikoreksinya, harus diluruskan, karena makna silaturahmi yang sesungguhnya juga sudah nih ya, bab di Kitabul Adab ini sudah agak lama. Bukan sama sekali, bukan berkunjung ya, bukan mengunjungi seseorang, itu silaturahmi bukan. Nah, bukan 64 kemarin bab bolehkah berkunjung kepada seseorang setiap hari? Ya boleh, nggak bolehkah gitunya, boleh tidak gitu. Datang ke mendatangi itu rumah, kita katakannya mendatangi rumah seseorang itu tiap hari. Hadisnya kemarin menerangkannya, Aisyah menerangkan ketika masih di Mekah, bahkan Aisyah sendiri tidak tahu orang tuanya yaitu Abu Bakarnya dan ibunya itu sudah beragama Islam. Nah, Aisyah mengatakan tidak ada satu hari pun berlalu kecuali Rasulullah SAW itu datang tiap hari, berarti baik pagi ataupun sore, bahkan kadang-kadang sehari 2 kali, pagi datang, sorenya datang lagi. Nah, itu menunjukkan ya, boleh, tapi dengan catatan nih Ibnu Battol nih di sini nih ya, ini Ibnu Battol nih tentang bab yang kemarin ini ulasan dan tambahan sedikit nih. Ibnu Battol mengatakan as-siddiqul mulatif la yaziduhu kasratu ziyarati ila mahabbatan. Kalau contohnya gitu ya, di hadis itu Rasulullah SAW datang tiap hari, boleh dikatakan kalau Rasulullah SAW yang datang gitu ya tiap hari, itu malah semakin menambah keimanan, semakin menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan
Ada yang ingin tiap hari itu melihat, tiap hari bertemu. Aduh, siapa nih yang mengatakan seperti ini nih, Abu Bakar atau yang lain nih? Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, menyampaikan gitu ya, mengatakan kepada Rasulullah SAW, kurang lebihnya seperti ini isinya. Wahai Rasulullah, kalau saya sedang bersama Rasulullah rasanya menjadi orang yang soleh. Kalau sedang bersama Rasulullah SAW itu ya rasanya gitu ya, rasa gitu ya menjadi orang yang soleh lah, optimis. Tapi apabila berpisah itu sudah kembali ke rumah, nah rasa itu kadang hilang, kadang berkurang gitu ya. Satu pararuguh deui hirup teh bertemu Rasulullah lagi, nyaman, damai, terasa gitu menjadi orang yang soleh. Nah sehingga nikmat gitu kalau bertemu dengan Rasulullah SAW tiap hari. Nah di sini yang Rasulullah SAW nih datang tiap hari ke rumah Abu Bakar, tidak menambah gitulahnya. Kedatangan Rasulullah SAW ke rumah Abu Bakar itu tidak menambah bagi Abu Bakar, kecuali malah semakin itu tadi, setiap semakin sering bertemu dengan Rasulullah SAW itu maka keimanannya, kesolehannya, kecintaannya kepada Rasulullah itu terus meningkat. Sementara kan memang harus demikian. Nah, tapi pada intinya dengan mencantumkan hadis tersebut boleh. Nah hanya kan itu tuan rumahnya mau nggak? Tuan rumahnya didatangi tiap hari, bisi malah jadi masalah, malah keburukan gitu ya. Tapi pada dasarnya boleh gitu ya, sering tiap hari gitu ya mengunjungi rumah seseorang. Nah sekarang nih bab berikutnya masih ada kaitannya, bab 65 ini judulnya, kalau yang tadinya babnya yang tadi yang kemarin nih bab ke 64, bab bolehkah yazuru ziarahnya, bolehkah menziarahi, mengunjungi, berkunjung gitunya ke rumah seseorang itu tiap hari. Yang pada dasarnya boleh, artinya mau tiap hari, 2 hari sekali. Nah soal intensnya itu nggak ada masalah meskipun tiap hari. Tapi kalau Rasulullah SAW tadinya yang datang ke rumah Abu Bakar, malah bagi Abu Bakar itu anugerah, dapat durian runtuh gitulah, dapat dikunjungi tiap hari oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi pada dasarnya boleh tadinya. Nah bab ke-65 sekarang, bab ziarah, bab ziarahnya sendiri sekarang judulnya itu ya. Padahal di bab sebelumnya itu kan sudah bolehkah ziarah, berkunjung, mengunjungi seseorang tiap hari. Nah sekarang ini bab ziyarati waman zaro qauman fatoima indahum wazada wazaro Salmanu Abad Dardai fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akala indahu. Judulnya demikian ya, bab berkunjung ditambah gitunya, ditambah dan orang yang berkunjung kepada suatu kaum atau satu rumah, ya berkunjung kemana lah gitunya, ke satu rumah, ke satu kaum, dan orang yang berkunjung mendatangi, mengunjungi suatu kaum, fatoima indahum, kemudian makan bersama mereka, artinya disuguhi nih ya, disuguhi nih oleh tuan rumah. Satu lagi nih judulnya, dan Salman Al-Farisi mengunjungi Zaro Salmanu, Salman mengunjungi Abu Darda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia hanya Salman makan di rumah Abu Darda.
Nah demikian nih di judulnya ya, bab bab ziarah, bab berkunjung, mengunjungi, mendatangi gitulahnya, baik satu kaum atau mendatangi rumah seseorang kemudian makan di sana. Dan Salman Al-Farisi pernah berkunjung mendatangi Abu Darda nya di zaman Nabi SAW, kemudian ia makan di sana. Nah judulnya demikian nih ya. Nah di bab ini judulnya dulu nih ya, belum ke hadisnya. Judulnya bab ziarah, bab berkunjung, mengunjungi ya seseorang tadinya. Jadi jangan menyebut silaturahmi ya apabila mau berkunjung kepada seseorang itu, misalnya nih ketika si A gitu bertemu dengan si B lalu bertanya mau kemana, si B menjawab mau silaturahmi itu ke rumah, mendatangi atau datang ke rumah si C. Ini nih yang benar mau apa, mau ziarah. Kalau mau so Arab lah gitu, kalau mau ke Arab-Araban mau apa, mau ziarah. Berkunjung ya, bahasa kita aja berkunjung, mengunjungi, itulah mendatangi. Ini bahasa Arabnya ziarah. Jadi seolah-olah kata gitu, kata silaturahmi itu maknanya demikian. Padahal jauhnya makna silaturahmi di ini bab sebelumnya sudah, atau sedikit lah gitunya kita ungkap kembali ini. Silaturahmi dua kata tuhnya, silaturahmi, silah arahmi. Silah itu wasola yasilu silatan, artinya tersambung, terkoneksi, tersambung gitunya, bukan bersambung, tersambung. Arahmi dengan arahmi, tersambung dengan arahmi, berarti silaturahmi. Nah arahmi sendiri artinya apa? Arahmi itu hadis nih Rasulullah SAW yang menerangkan, innar rohima sajnatun minar rohman, sajnatun minar rohman. Arahminya yang pada kata silaturahmi, arahmi itu adalah sajnatun minar rohman. Sajnah itu kalau ibarat pohon itu cabang, dahan. Artinya ini sesuatu nih, dahan lahnya kalau pohon yang tersambung dengan ini pohon pokoknya. Ar-Rahman itu ini Allah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahmi bagian dari Allah. Kalau pohon itu ibarat dahan. Nah silaturahmi itu artinya ketersambungan seseorang dengan bukan langsung kepada Allah tapi kepada cabangnya, bukan langsung ke pohonnya gitu kalau pohon, tapi ke cabangnya. Nah, di mana Ar-Rahman itu adalah Allah sebagai Ar-Rahman ya. Kan salah satu sifat Allahnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu sifat Allah. Nah, sebutan Ar-Rahman bagi Allah itu artinya Allah itu pencipta dan pemilik rahmat. Itu arti Ar-Rahman. Allah lah pemilik rahmat. Kalau Ar-Rahim ya sifat Allah seperti di kalimat bismillah kan dua-duanya berdampingan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-duanya ini terkait dengan rahmat Allah. Kalau Ar-Rahman Allah sebagai pencipta dan pemilik rahmat, di mana rahmat yang Allah ciptakan itu ada 100. Ya, rahmat yang Allah ciptakan itu ada 100. Dari 100 rahmat itu Allah ambil 1. Yang 1 ini yang Allah bagikan ke seluruh alam raya. Ya, rahmat Allah yang 1 itulah yang Allah bagikan kepada seluruh alam raya.
Adapun yang 99 masih utuh, karena yang satu ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Jadi yang 99 itu masih utuh. Nah satunya itu sekian, cukup untuk seluruh alam raya sampai hari kiamat. Rahmat Allah yang satu itu ya cukup untuk seluruh makhluknya, untuk seluruh alam raya, mulai dari alam raya ini diadakan, diciptakan sampai nanti hari kiamat. Rahmat Allah itu baru satu, itu cukup. Nah satunya itu sekian, 99 lagi nih masih utuh. Dan nanti pada hari kiamat atau di akhirat yang 9, 10, 9 ini akan Allah berikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Itunya arti Ar-Rahman itu Allah sebagai pencipta dan pemilik rahmat. Katakanlah bagaimana nih supaya kita kebagian banyak, itulah kebagian banyak rahmat, karena Allah kan punya banyak rahmatnya. Tadi satunya saja seperti itu, satunya saja gitu seperti tadinya Allah bagikan kepada seluruh makhluknya di seluruh alam raya ini, mulai dari Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat. Yang satu ini nggak habis, artinya satunya saja wah rahmat itu sedemikian luas dan banyak. Nah bagaimana supaya kebagian lebih banyak lagi rahmat Allah? Harus silaturahmi, berarti ya harus nyambung dengan Allah, jangan jauh-jauh, berarti jangan jauh-jauh, jangan tidak tersambung gitu dengan Allah kalau ingin kebagian rahmat yang lebih daripada yang satu sekarang ini. Itu 99 masih utuh dan akan Allah berikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Nah bagaimana supaya kebagian lebih banyak lagi rahmat Allah, sing nyambung atuh jeung Allah lah. Eta silaturahmi, ketersambungan seseorang dengan ar-rahmi. Ar-rahmi itu apa? Ar-rahmi itu syajnatun minar rahman, bagian dari ar-rahman. Ar-rahman itu Allah sebagai pemilik rahmat. Ya, artinya kan kalau ingin kebagian rahmat yang lebih banyak lagi, sing nyambung atuh jeung Allah, nah teu nyambung jeung Allah mah atuh moal kebagian. Bagaimana supaya nyambung dengan Allah? Dekati Allah. Ya, bagaimana supaya ada koneksinya, supaya ada koneksi, supaya disebutnya bersambung, tersambung dengan Allah? Ya dekati Allah berarti. Dan cara mendekati, bahasa Arabnya mendekati Allah itu taqarrub, bahasa Arabnya itu taqarrub. Dan satu-satunya cara bertaqarrub, cara mendekati supaya bersambung dengan Allah itu enggak ada yang lain. Caranya hanya satu, yaitu taat kepada Allah. Jadi orang yang silaturahmi itu adalah orang yang taat kepada Allah, pasti dia nyambung dengan Allah. Dan kalau nyambung dengan Allah, tersambung dengan Allah, pasti dapat banyak rahmatnya, karena Allah punya banyak. Pasti dapat rahmat yang banyaknya dari Allah, karena Allah memiliki banyak rahmatnya. Nah itulahnya diungkap lagi sedikitnya, silaturahmi itu demikian makna hakikatnya. Nah karena di kita ini sudah terlanjur menyebar itu, kalau mau berkunjung itu mau kemana? Mau silaturahmi apaan? Nah nih, ini tentang ziarah, judulnya kan babu ziarah, bab berkunjung. Nah ini bukan silaturahmi, berkunjung mau ke rumah orang kayak mau ke kuburan kayak. Kalau ke kuburan ya ziarah kubur, berarti mengunjungi kuburan. Nah, kalau ke rumah seseorang, ke rumah orang tua kah, ke rumah saudara, ke rumah kawan kah, ziarah
siapa gitu ya, mengunjungi itunya. Nah bab ini tentang babu ziarati ay masyru'iyatuha, disyariatkan dalam arti kalau dia syariatkan berarti ini diajarkan gitu oleh Islam. Ini kan adab Islam nih ya. Berarti ziarah atau mengunjungi itu ini diajarkan oleh Islam. Ada syariatnya gitu ya, disyariatkan nih di dalam Islam gitu ya. Berkunjung itu mengunjungi seseorang. Tapi tentunya nih ya apa namanya nanti nih ya, berkunjungnya ziarahnya itu karena Allah nu hese nanti ziarahnya itu berkunjungnya itu karena Allah. Nah ini yang pokok dulunya tentang bahwa hal tersebut itu disyariatkan itu di dalam Islam ya. Ziarah atau berkunjung mengunjungi seseorang itu disyariatkan di dalam Islam. Nah kemudian judul berikutnya, karena ini judulnya ada 3 gitunya, babu ziarah, bab berkunjung, dan seseorang berkunjung apakah mendatangi satu kaum atau mendatangi seseorang lalu makan. Ada tambahan itu, lalu makan di sana. Artinya ini juga sama, boleh nggak gitu ya, apabila datang mengunjungi seseorang atau satu kaum kemudian makan di sana. Nah kemudian yang ketiga tadinya judulnya ini mengutip hadis bahwa Salman Al-Farisi pernah berkunjung ke rumah Abu Darda di zaman Nabi SAW. Kemudian Salman Al-Farisi itu makan di sana, makan di rumah Abu Darda. Nah tentang artinya disuguhi gitu ya, artinya disuguhi nih orang yang datang, yang berkunjung, yang mengunjungi, tamu lah katakannya, tamu yang berkunjung itu kemudian disuguhi. Nah boleh nggak itu, boleh nggak makan, ini tamunya boleh nggak makan apabila disuguhi itu oleh tuan rumah. Nah tentang menyuguhi itulahnya, menyuguhi tamu, kemudian tamunya makan gitu apa yang disuguhkan, ini min tamami ziyarati an yuqaddima lizairi mahadoro. Justru itu salah satu, di sini disebutnya salah satu kesempurnaan ya, salah satu kesempurnaan dalam hal ini disebutnya menghormati tamu lah gitunya. Salah satu itu kesempurnaan menghormati tamu itu adalah menyuguhi orang yang datang ya, menyuguhi orang yang datang atau menyuguhi tamu. Nah, Ibnu Battal mengatakan wa huwa mimma yasbutul mawaddatu wa yazidu fil mahabbah. Ya adanya apa namanya menyuguhi lah gitunya, menyuguhi tamu itu. Nah itu termasuk hal yang akan semakin menguatkan rasa kecintaan yang wa yasbutul mawaddatu wa yazidu fil mahabbah. Itu diantara yang akan menambah atau meningkatkan gitunya rasa kecintaan di antara mereka, yaitu di antara tamu, katakanlahnya berarti di sini antara tamu dan tuan rumah. Ada secara, jangankan ini secara syariat Islam gitu ya, jangankan secara syariat Islam, secara adat kayak misalnya adat budaya dan sebagainya, masa sih ada tamu tidak disuguhi, disebut nanti tecai-cai acan atau piraku.
jangankan menurut syariat Islam, katakanlahnya menurut adat, norma, kebiasaan di masyarakat juga lah, kalau ada tamu itu ya disuguhi lah gitu ya. Nah, tapi kalau bagi orang Islam itu artinya bukan hanya sebatas tadinya, bukan hanya sebatas ya, karena kebiasaan ya tamu disuguhan, bukan itu syariat Islam, artinya ada pahalanya. Di mana di situ ada nilai gitu ya, ada nilai satu gitu, itu nilainya ibadah yang berarti apabila dilakukan itu amal soleh, itu berpahala. Nah yang kedua, kalau Ibnu Battal mengatakan itu dengan memberikan suguhan lah gitunya, dengan menyuguhi tamu itu diantara hal yang akan meningkatkan itu rasa kecintaan di antara mereka, di antara tamu dan tuan rumah. Nah dalam hal ini seperti nanti juga ada hadisnya ke bawah nih ya. Di antara yang ada dua nih yang saya ingat hadisnya terkait dengan ini nih, soal gitunya ini tumbuh rasa saling mencintai lah di sini dalam bab ini kan antara tuan rumah dan tamu. Di antara hal yang bisa gitu meningkatkan rasa kecintaan di antara mereka itu adalah dengan yaitu memberikan suguhan apabila ada tamu yang datang. Nah, yang dimaksud menumbuhkan saling kecintaan di sini, saya ingat ada dua hadisnya. Satu nih tentang halawatul iman, di mana halawatul iman ini ya puncaknya iman lah gitunya, nikmat manis, ya nikmatnya iman gitu. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut kan ada 3 unsur yang wajib dimiliki. Dari 3 unsur ini adalah, nah salah satunya tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Nah, di mana yang disebut mencintai karena Allah itu berarti sudah dengan nilai, sudah dengan kaitannya gitu ya, agama. Yang disebut mencintai karena Allah itu berarti muatan, apalah bahasanya gitunya, muatannya itu muatan agama nih, yang saling mencintai di antara mereka itu baru karena Allah. Pernah juga nih ya di bab sudah agak lama gitu ya, kalau di satu keluarga orang tua mencintai anak dan sebaliknya, atau antara saudara kakak dan adik, seorang kakak mencintai adiknya dan juga sebaliknya. Di keluarga kafir juga itu sudah ada yang demikian. Di keluarga kafir nih orang tua mencintai anaknya, ya anak mencintai orang tuanya, ya adik dengan kakak seperti itu. Di keluarga kafir juga itu ada. Tapi nilai bukan nilai ibadah, bukan nilai agama, tidak ada karena Allah di antara mereka. Nah, itulah kecintaan yang disebutnya yang memang sudah ada. Kecintaan berdasarkan naluri itu, di satu keluarga itu ada kecintaan di antara anggota keluarga. Nah, kalau menurut ajaran Islam, jadi menurut hadis yang tadi, salah satu unsur yang harus dimiliki untuk bisa mendapatkan puncaknya iman, katakanlahnya puncaknya iman, nikmatnya iman itu, salah satu unsurnya adalah mencintai siapapun karena Allah. Nah, yang dimaksud mencintai karena Allah itu apa? Seperti apa? Yaitu muatannya, ikatannya, yaitu ikatan agama. Kemudian yang kedua hadis yang kedua nih terkait dengan hal ini. Salah satu dari 7 golongan
Salah satu nih dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah pada hari tidak ada naungan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada 7 kelompok orang gitu ya yang demikian akan mendapat perlindungan Allah. Salah satu dari yang 7 itu adalah terkait dengan hal ini juga. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi bertemu karena Allah, saling mencintainya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Nah di sini ya Ibnu Battal tadi mengatakan itu ya, oleh Imam Bukhari ini sudah dimunculkan babnya, bab ziarah ya tentang ziarahnya. Apalagi bab sebelumnya bahkan tiap hari juga boleh. Gitulahnya tiap hari juga boleh mengunjungi seseorang. Tapi itu Imam Al-Bukhari memunculkan bab 65 sekarang ini bab ziarah dimunculkan bagaimana kalau mengunjungi seseorang atau satu kaum kemudian makan di sana ya artinya disuguhi nih. Dan justru Ibnu Battal mengatakan apabila tuan rumah menyuguhi tamu yang datang, suguhan itu akan makin gitulahnya akan meningkatkan rasa kecintaan di antara mereka. Tapi dengan syarat nih ya, kalau untuk orang Islam tadi kecintaan atau mencintai siapapun kan harus karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena naluri ya tadinya, bukan karena adat, norma, bukan, nggak ada nilainya yang demikian. Harus karena Allah. Nah kita lanjutkan lagi nih. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim Abu Ya'la nya riwayat di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Ya'la Abdullah bin Ubaid bin Umair dia berkata dakhala ala Jabirin nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqaddama ilaihim khubzan wa kholan. Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata beberapa orang, nah sekelompok lah gitunya, sekelompok atau beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah juga nih ya. Jadi ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mendatangi Jabir bin Abdullah. Faqaddama ilaihim khubzan wa kholan. Kemudian Jabir menyuguhi mereka roti dan selainya. Allah di sini cuka sihnya, tapi saya nggak cuka sih kalau terjemah harfiahnya itu disuguhan roti jeung cuka. Jadi dengan dengan selainya lah gitunya. Dengan selainya yang ya cuka nih rasanya asam mungkin ya. Fakola, kemudian Jabir berkata, jadi Jabir menyuguhi tamunya itu beberapa orang sahabat, menyuguhi mereka dengan roti dan selainya. Fakola, kemudian Jabir berkata, kulu silahkan makan. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nikmal idamu al khallu, sebaik-baik topping, toppingnya bahasa kita mah selai gitu. Rotinya dikasih apa namanya, dikasih bumbunya. Nikmal idamu al khallu, ya sebaik-baik selai bumbu lah gitu untuk roti itu adalah cuka. Kalau pada bayangan kita cukanya seperti yang di warung geringannya, yang di warung yang dalam botol yang untuk masak, apa iya sih cuka yang demikian, rotinya dikasih cuka. Tapi di sini cuka sih terjemahnya nih ya. Mungkin dikasihnya itulah selai, mungkinnya rotinya dikasih selai gitu. Nah Rasulullah menyabdakan, kata Jabir tadinya ia menyuguhi beberapa orang sahabat yang datang itu. Kemudian Jabir mengatakan, silahkan makan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik
selai atau bumbu untuk roti itu adalah ini nih, cuka. Innahu halakun birrajuli la yadkhulu an ilaihin nafaru min ikhwanihi fayahtakiru ma fi baitihi an yuqaddimahu ilaihim. Sesungguhnya celakalah seseorang apabila dia didatangi oleh seseorang atau sekelompok orang dari saudaranya, fayahtakiru ma fi baitihi an yuqaddimahu ilaihim. Lalu dia intinya di sini ya, lalu dia tidak mau menyuguhi mereka. Ya, celakalah seseorang apabila didatangi oleh seseorang atau sekelompok orang, lalu dia tidak mau menyuguhinya. Wahalakun bil qaumi an yahtakiru ma qaddima ilaihim. Dan celakalah tamu yang apabila disuguhi lalu dia meremehkan apa yang disuguhkan. Intinya meremehkan, menganggap meremehkan, menganggap rendah gitu apa yang disuguhkan. Jadi tuan rumahnya, celakalah seseorang apabila didatangi oleh tamu lalu dia tidak mau menyuguhi atau menyuguhkan sesuatu yang merendahkan tamunya. Itu menyuguhkan sesuatu, itu yang menyuguhkan kepada tamunya itu sesuatu yang merendahkan tamunya. Dan celakalah tamu ini yang datang apabila dia merendahkan, merendahkan bahasanya gitunya, dia merendahkan, meremehkan, menganggap kecil, menganggap jelek, gitulah apa yang disuguhkan. Nah demikiannya di sini Jabir katanya tadi menyuguhan yang terbaik, dia menyuguhan roti dan cuka gitunya, terjemahnya yang selai lah, anggaplah gitunya, dia menyuguhan roti dengan selainya. Kemudian Jabir mengatakan tadi, silahkan dimakan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik selai untuk roti itu adalah ini. Artinya di sini Jabir menyuguhkan yang terbaik. Karena celakalah seseorang apabila datang tamu lalu dia menyuguhkan sesuatu yang merendahkan tamunya. Dan celakalah tamu yang apabila disuguhi dia merendahkan apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Ininya indah gitu kan, betulnya apa yang diajarkan oleh Islam nih. Kalau Ibnu Battalnya tadi mengatakan bahwa menyuguhi tamu itu bagian dari kesempurnaan menghormati tamu, dan dengan menyuguhi itu akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan di antara mereka. Ya, rasa kecintaannya, rasanya kedekatan gitulah, kecintaan di antara mereka, dengan catatan ya kecintaannya harus karena Allah, jangan karena yang lain. Muatannya, ikatannya gitu di antara mereka itu karena Allah. Kemudian satu lagi nih, cukup banyak hadis ternyata nih, wa warada fi fadli ziyarati ahadisu. Ada banyaknya hadis-hadis yang menerangkan keutamaan ziarah, keutamaan berkunjung. Ya, tapi kan ya sih ada keutamaannya. Tapi kan mesti jelas gitulah. Tapi kan mesti jelas keperluannya. Jangan tiap hari boleh kan ada hadisnya. Datang tiap hari keperluannya nggak jelas, malah jadi mengganggu tuan rumah, ya itu kan nggak boleh kalau demikian. Ya, apabila mengganggu tuan rumah kan nggak boleh. Kemarin kan saya jelaskan ya dalam bab istizan namanya, dalam bab adab gitu bertamu, adab mendatangi rumah gitu seseorang, yaitu dengan cara ucapkan salam lalu tunggu. Kalau sekiranya beberapa lama tidak ada jawaban, ucapkan lagi gitu, sekali lagi mengucapkan salam. Tunggu lagi, ternyata beberapa lama tidak ada jawaban, ucapkan lagi, 3 kali batasnya. Apabila sudah 3 kali
tunggu beberapa saat, tidak ada juga jawaban, maka pulang. Kalau sudah 3 kalinya mengucapkan salam tidak ada jawaban, maka pulang, tinggalkan. Bisa jadi memang tuan rumahnya tidak ada, atau bisa jadi saat itu tuan rumah sedang tidak mau menerima tamu. Itu hak mereka, tidak salah. Ya, tuan rumah tidak salah kalau pada misalnya kondisi rumahnya sedang seperti apalah gitu ya. Lalu ada yang datang sengaja tidak diterima, boleh, tidak salah. Nah, ada keutamaan nih, hadis-hadis tentang keutamaannya ziarah, berkunjung gitu, mengunjungi seseorang. Di antaranya satu hadis riwayat At-Tirmizi. Hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Man ada maridon awzaro akhon lahu fillah. Nah, ini nih yang saya katakan tadinya, so ikatannya ikatan karena Allah. Nadahu munadin tobat wa toba mamsyaka wa tabawwa'at minal jannati manzilan. Luar biasa. Itu utamaan sih ya. Itu utamaan ziarah tadinya, berkunjung, mengunjungi itu seseorang. Ini hadisnya riwayat At-Tirmizi. Man ada maridon, barang siapa menengok orang yang sakit, awzaro akhon lahu fillah, atau mengunjungi seseorang, mengunjungi saudaranya karena Allah. Nih di redaksinya disebutkan karena Allah. Barang siapa menjenguk orang yang sakit atau mendatangi saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka ada malaikat nih, maka malaikat berseru tobat, dia telah berbuat kebaikan. Dia telah berbuat kebaikan. Wa tobat mam syakahu, dan langkah-langkahnya pun langkah-langkah kebaikan. Ya, artinya ya langkahnya gitulahnya kalau berjalan nih, langkahnya ke langkahnya ke rumah seseorang ketika menjenguk yang sakit, atau mendatangi rumah seseorang karena Allah, maka malaikat akan menyeru orang itu telah berbuat kebaikan, dan langkah-langkahnya pun langkah-langkah kebaikan. Dan ini keutamaan yang istimewa berikutnya nih, watabawa'at minal jannati manzilan, dan dengan seperti itu dia sudah membooking satu tempat di surga. Watabawa'at itu ya, watabawa'at minal jannati manzilan. Nah, membooking lah bahasa kitunya, dan dia itu membooking satu tempat di surga. Satu tanya hadis tentang keutamaan. Kalau di hadisnya barusan, apakah menjenguk yang sakit datangnya itu, atau bukan karena menjenguk yang sakit, tapi ziarahnya, berkunjungnya itu karena Allah. Kemudian satu lagi nih, hadis riwayat Imam Malik. Hadisnya melalui Muaz bin Jabal. Hadisnya marfu'nya Nabi SAW bersabda, haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajiblah kecintaanku. Ini hadis qudsi ini ya. Allah berfirman, wajiblah kecintaanku kepada orang yang berkunjung karena aku. Tapi karena Allah hanya itunya, berkunjungnya itu ya. Haqqat mahabbati, wajiblah kecintaanku lil mutazawirina, bagi orang yang berkunjung, bagi orang yang mendatangi tadilah, mendatangi saudaranya, fiyya, berkunjungnya itu karena Allah. Kemudian hadis riwayat Ahmad, lengkapnya nih ya, sudah saya catat nih seperti ini nih.
Kemudian satu lagi sekarang nih hadis riwayat Ahmad nih. Nah, sudah saya catat nih agak panjang nih hadisnya, kita baca di lebar ya. Sebentar nih. Mana tuh hadisnya teh? Aduh, nomor 21.000 sekian. Sebentar nih hadisnya nih. Ini nih. Panjang ya hadisnya. Kita baca terjemahan saja nih ya. Dari mana nih? Dari Abu Muslim Al-Khawlani. Dari Abu Muslim Al-Khawlani. Dia berkata, saya datang ke majelis rakyat di Damaskus, di Suriah nih ya. Di sana ada suatu majelis yang dihadiri oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tua. Di tengah mereka ada juga anak-anak mudanya yang masih berusia muda, yang elok rupanya, hitam matanya, putih giginya. Disebut kencing nukienainya. Bila mereka berbeda pendapat tentang suatu hal, ia mengatakan kata-kata pamungkas. Saya bertanya kepada teman saya, siapakah dia? Ia menjawab, orang itu adalah Mu'az bin Jabal. Keesokan harinya mereka tidak datang, kemudian saya pun pergi. Ternyata di sana ada seorang pemuda yang tengah sholat menghadap ke tiang masjid. Aku pun sholat, kemudian mendekati pemuda itu. Saya mengucapkan salam, kemudian mendekat. Saya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena keagungan Allah. Lalu ia menarik aku dan berkata, apa yang kamu katakan? Saya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena keagungan Allah. Ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dari Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di bawah naungan Allah pada saat tidak ada naungan selain naungannya. Kemudian saya menemui Ubadah bin Somit. Nah ini barusannya saling mencintai karena Allahnya nih. Sekali lagi yang di sini nih ya. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, itu yang disebut saling mencintai karena Allah, itu ikatannya, muatannya itu adalah agama lah gitu ya. Itu hanya mungkinnya bisa dipahaminya ikatannya gitu di antara mereka itu adalah ikatan, muatannya itu muatan agama, bukan karena naluri kah, bukan karena norma kah, tapi karena agama nih ikatannya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di bawah naungan Allah pada saat tidak ada naungan selain naungannya. Kemudian saya menemui Ubadah bin Somit, kemudian saya sampaikan hadis Mu'az bin Jabal itu kepadanya. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dari Allah Azza wa Jalla. Ia berfirman, Allah berfirman, wajiblah kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wajiblah kecintaanku untuk orang-orang yang saling berkorban karena aku. Wajiblah kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di bawah naungan Arasy pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Kemudian Abu Muslim berkata, saya memasuki Masjid Himas ya. Di sana ada pertemuan, di sana ada 32 sahabat Rasulullah SAW.
Di antara mereka ada seorang pemuda ini yang sampai di sana tadi nih hadisnya nih ya. Tentang nih ada di sini nih, di hadisnya tadinya sekali lagi nih bagian ininya nih ya, ini terkait dengan ziarahnya berkunjung nih. Yang ini nih, wajiblah kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Berarti satunya isi firman Allahnya. Kemudian dua, wajiblah kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Dan orang-orang yang saling mencintai, tanya nuyatah, wajiblah kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kemudian wajiblah kecintaanku untuk orang-orang yang saling berkorban, artinya saling berkorban karena aku. Wajiblah kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Dan orang yang saling mencintai karena Allah itu berada di atas mimbar dari cahaya di bawah naungan arasy. Ya, pada hari, pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, kalau di sini pendek tadi barusan seperti ini ya, haqqat mahabbati, wajiblah kecintaanku bagi orang-orang yang berkunjung kepada Allah. Nah, di sini memang soal berkunjungnya dan lengkapnya seperti barusan tadi ya. Wajiblah kecintaanku, itu Allah berfirman demikian bagi orang-orang yang tiga, berarti tadinya satu yang saling mencintai karena Allah, dua yang berkunjung ya karena Allah, kemudian yang ketiga apa tadi itu? Tilu wae poho hiji deh. Berkorban. Mencintai karena Allah, berkorban karena Allah, dan berkunjung karena Allah. Itu hadis riwayat Ahmad. Kemudian satu lagi hadis riwayat At-Tabrani, man zara akhahul mu'mina khadha fir rahmati hatta yarji'a. Wah, ini keutamaan ya, tiga keutamaan tentang berkunjung nih. Tapi harus karena Allah, ikatannya, muatannya karena Allah. Man zara akhahu, ini hadis riwayat At-Tabrani ya. Barang siapa mengunjungi, man zara akhahul mu'mina, barang siapa ziarah kepada saudaranya yang mukmin. Ya, barang siapa mengunjungi saudaranya yang mukmin, khadha fir rahmati hatta yarji'a, sesungguhnya dia itu diliputi, dipenuhi itunya, diliputi oleh rahmat hingga dia kembali. Nyaman zaro akhuhul mu'mina, barang siapa berkunjung kepada saudaranya yang mukmin, sungguh dia itu diliputi oleh rahmat Allah hingga dia kembali. Nah, ini judul nih, ini pembahasan tentang judul nih sampai di sana, yaitu tentang ziarah. Karena judulnya kan bab ziarah. Nah, jadi ziarahnya seperti ini nih. Intinya ziarahnya itu karena Allah, ya, ziarahnya itu karena ikatannya, karena muatannya itu muatan agama, berarti ya, nilai-nilainya itu gitu ya, nilai-nilai agama nih dalam berkunjungnya. Ada itu mah disuguhan bonus ya malah. Nah, kemudian tentang apa namanya, judulnya yang ke tambahan judulnya Imam Bukhari itu kan, dan barang siapa berkunjung ke satu kaum kemudian makan di sana, itu nanti ada dalilnya gitu ya, boleh artinya. Dan Salman Al-Farisi berkunjung kepada Abu Darda di zaman Nabi, lalu Salman Al-Farisi makan di sana. Nah, ininya ya, hadis ini nih kita lihat nih tentang hadis ini. Hadis ini ini hadisnya ini hadis pasti di zaman Nabi mah Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda gitulahnya di zaman Nabi, lalu Salman Al-Farisi makan di sana. Nah, ini ada hadisnya. Kita lihat nanti hadisnya. Nah, tentang mereka dulu nih, sedikit lahnya tentang mereka berdua di sini, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi ini, dia ini anak pembesar pemimpin Majusi.
di Persia. Ya, Salman Al-Farisi ini ya anak pembesar, anak pemimpin kaum Majusi di Persia. Salman Al-Farisi ini oleh bapaknya diberi tugas untuk mengurusi api. Artinya apabila mau beribadah, dibuatlah gitu, membuat api. Apabila selesai ibadah, kemudian dimatikan apinya. Ini Salman Al-Farisinya ketika masih di Persia, ketika masih Majusi seperti itu. Dia anak pemimpin, dia anak pembesar Majusi di Persia. Lama kelamaan, ini mungkin seperti yang dulu dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Mencari Tuhan akhirnya, kenapa gitu ya, ini agama, ini ibadah, ini seperti ini. Akhirnya Salman Al-Farisi itu kabur karena dia nggak mau lagi gitu menjalankan perintah bapaknya. Kalau mau beribadah ngadurukan heula, beres banjur gitu loh ya. Kalau mau beribadah buat apinya, selesai ibadah kemudian dimatikan. Kabur akhirnya Salman Al-Farisi ini, dia mencari agama yang benar. Lalu dia di tengah perjalanan mencari ini ya agama yang benarnya itu, dia lewat di sebuah gereja. Lalu dia melihat, mengikuti, ini nih agama ini lebih masuk akal mungkin dibanding dengan menyembah apinya, lebih bisa diterima. Akhirnya dia masuk Nasrani, ikutlah kemudian beribadah. Tapi lama kelamaan juga banyak ganjilnya, banyak kejanggalannya. Akhirnya enggak juga, bukan yang ini, gitulah, agama itu bukan yang ini. Kemudian melakukan perjalanan lagi mencari agama yang benar, sampai pernah Salman Al-Farisi ini diperjualbelikan, jadi budak belian, diperjualbelikan. Nah, soal apa namanya, soal ini nih ada pelajaran penting dari kisah Salman Al-Farisi ini. Artinya untuk mencari kebenaran itu artinya jangan berhenti. Ya, mengalami ini nih, oh ternyata bukan, yang ini nih, oh ternyata bukan, artinya terus jangan berhenti. Akhirnya sampailah di kota Mekah, bertemu Rasulullah. Nah, barulah akhirnya Salman Al-Farisi ya menetaplah di Mekah, meninggalkan Persianya, meninggalkan daerahnya, lalu hijrah. Salman Al-Farisi ini ikut hijrah. Nah, Abu Darda ini dari kaum Ansor, dari kelompok Ansor. Nah, ada dua kelompok kan sahabat itu ya. Dua kelompok ini terkait yang muhajirin itu yang hijrah, kemudian yang menolong, membantu muhajirin ketika sampai di Madinah ini kaum Ansor. Ada beberapa orang dari muhajirin dan Ansor ini yang disebutnya dimuakhotkan lah, itu di bahasa Indonesia kan banyak, yaitu dipersaudarakan, satu orang muhajirin dengan satu orang Ansor. Nah, Salman Al-Farisi ini dipersaudarakannya dengan Abu Darda. Jadi Salman Al-Farisi ke Abu Darda itu sudah nggak ada canggung atau apa, sudah betul-betul ya rasa persaudaraan mereka ini, ya inilah yang karena agama, karena Allah, karena Islam, luar biasa rasa persaudaraan di antara mereka. Nah, pernah kejadian seperti ini, kita baca nih ya hadisnya nih ya. Hadisnya ini riwayat Bukhari nih. Ini yang terjadi, ini salah satu peristiwa aja yang terjadi di antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda ya, yang tadilah kurang lebih demikiannya kisah mereka ini dipersaudarakan. Salman Al-Farisi muhajirin, Abu Darda kaum Ansor. Nah, seperti ini nih hadisnya nih. Mana hadisnya? Sebentar nih.
Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari ini ya. Dari Aun bin Abu Juhaifah. Dari Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya yaitu Abu Juhaifah. Abu Juhaifah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman Al Farisi dan Abu Darda. Ini nih Abu Juhaifah mengatakan demikiannya. Nabi SAW mempersaudarakan Salman Al Farisi dan Abu Darda. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda. Nah ini yang dijadikan judul nih oleh Imam Al-Bukhari nih, kisah ini nih. Suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Ternyata ia melihat Ummu Darda, istrinya Abu Dardanya. Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda dengan baju yang lusuh. Lalu ia berkata kepadanya, makanya sudah tidak canggung lagi nih ya antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Datang ke rumah Abu Darda, Abu Dardanya tidak ada. Diterima oleh istrinya. Salman Al-Farisi melihat istri Abu Darda, alah ya bajunya lusuh. Pokoknya mah apa namanya kelihatan gak terurus lah, katakan demikiannya. Ini Ummu Darda ininya bajunya lusuh, kelihatan tidak terurus, teradang-dan sih teranawan. Nah itu jadi pertanyaan itunya untuk Salman Al-Farisi, kamu seperti ini, suami kamu kemana? Seolah-olah mengatakan, apa kamu ini gak diperhatikan sama suami kamu? Dengan penampilan seperti ini, kondisi seperti ini, nah, dengan baju yang lusuh lah gitunya ceritanya nih. Lalu ia berkata kepadanya, lalu Salman Al-Farisi berkata kepada Ummu Darda, ada apa dengan kamu? Artinya dengan seperti ini itunya. Gitulah begitu pertanyaannya. Ada apa dengan kamu? Ini kok sampai segitunya lah. Sampai segitu banget mencik orang yang lusuh, yang caludi pokoknya berkelek lah pokoknya lagi caludi kali itu. Dia menjawab, saudaramu Abu Darda. Tak gitu mencik orang mah teuing si akang teh gitulah mencik orang mah eta meureunana apa suami kamu tidak menuntut itu, apa suami kamu tidak pernah berkata apa kamu dengan penampilan seperti ini? Ummu Darda mengatakan, lah itu tuh saudara kamu tuh Abu Darda, dia tidak memperhatikan kebutuhan dunia. Nah karena Abu Darda itu dikenal dengan orang yang apa namanya sangat tinggi lah gitunya, sangat tinggi itu perhatian terhadap agamanya. Sampai Ummu Darda mengatakan seperti ini nih, saudaramu tuh Abu Darda, dia tidak memperhatikan kebutuhan dunia. Nah, kemudian Abu Darda datang, lalu ia membuat makanan untuk Salman. Salman berkata kepada Abu Darda, ayo kita makan. Abu Darda menjawab, aku sedang saum. Abu Darda tadi pokoknya urusan ibadahnya gitulah, sampai menurut Ummu Darda urusan dunia mah sudah sama sekali nggak ada yang tidak diperhatikan. Nah, Abu Darda membuat makanan kemudian disuguhkan, lalu Salman yang mengatakan ayo kita makan. Abu Darda mengatakan aku sedang saum. Salman berkata aku tidak akan makan hingga kamu makan bersama, hanya hingga kita makan bersama. Dia berkata, lalu Abu Darda ikut makan, dibatalkan berarti tah saumna. Nah, kemudian Salman ternyata tidur di rumah Abu Dardanya pada hari itu. Salman tidur di rumah Abu Darda. Pada malam hari Abu Darda bangun. Lalu Salman berkata, mau apa? Mau sholat? Ini baru jam berapa? Udah tidur dulu. Tidur Abu Darda nih.
jam sabaraha murunnya Abu Darda teh sigara teh pada isya geus reup jam 8 ngorejat rek naon rek salat malam. Kalau salat malam lebih karek subuh berarti tah tak itu Abu Darda mah teh. Abu Darda bangun kemudian kata Salman mau apa? Mau sholat. Ini baru jam berapa? Teruskan dulu tidur. Maka ia pun tidur. Lalu bangun lagi. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, kamu mau apa? Mau sholat. Ini baru jam berapa? Tidur dulu. Kemudian tidur 2 kalinya doa demikian nih. Kemudian tidur lagi. Pada akhir malam Salman berkata, kemudian justru Salman yang membangunkan. Pada akhir malam Salman berkata, nah sekarang bangun, ayo kalau mau sholat sekarang nih. Lalu Salman berkata kepada Abu Darda, nah ini nih ya, Salman Al-Farisi memberi nasihat kepada Abu Darda. Sesungguhnya elah ya asli nama kieu dina Arab nama ya. Inna li rabbika alaika haqqon. Sesungguhnya atas kamu itu ada hak Tuhan kamu yang harus kamu tunaikan. Wali nafsika alaika haqqon. Untuk kamu sendiri juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Wali ahlika alaika haqqon. Dan untuk istri kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulla zi haqqin haqqahu. Maka penuhilah, tunaikanlah semua hak-hak tersebut. Ada hak Allah yang harus kamu tunaikan, berikan kepada Allah. Untuk diri kamu sendiri ada hak yang harus tunaikan, penuhi. Untuk istri kamu ada hak yang harus kamu tunaikan, berarti juga penuhi. Dan fa'ati kulla zi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah setiap hak itu kepada pemiliknya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda datang kepada Nabi SAW. Fazakaro zalikalahu. Nah, Abu Darda menerangkan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi tentang yang tadinya. Faqala Nabi bersabda, sodako Salman. Salman benar. Ini tahu persaudaraan karena Allah. Tahu contohnya nih, persaudaraan karena Allah. Jelaskan muatannya agama nih. Apa yang terjadi di antara mereka itu kan sangat terlihatnya ikatannya, muatannya itu agama. Nah inilah yang saling mencintai karena Allah. Nah di mana di antara mereka di antara Salman Al-Farisi dan siapa tadi Abu Darda itu dipersaudarakan. Salman Al-Farisi dari kelompok Muhajirin, Abu Darda dari kelompok Ansor. Oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan. Mereka ini gitulah rasa saudaranya itu benar-benar karena Allah nih. Padahal asalnya Salman Al-Farisi orang Persia, Abu Darda kaum Ansor orang Madinah, tapi dipersaudarakan. Tadilahnya sangat nampaknya menurut saya nih apa namanya muatan itulah di antara mereka berdua gitu ya. Mereka saling mencintai ya karena mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ini muatan agamanya sangat nampak nih sebagai contoh saling mencintai karena Allah. Tadi ada hiji ya. Belum nih hadisnya nih ya, bab ini nih belum nih. Nah, nantilah disambung lagi masih bab ini berarti bab ziarah. Nah karena ini kembali ke ini maksud Imam Bukhari memunculkan bab ini adalah disyariatkan itu ya berkunjung mengunjungi, apalagi tadinya kalau mengunjunginya itu dalam rangka menjenguk apabila saudaranya sakit. Nah itu yang terlebih lagi ini ya. Nah, udah dulu lah ininya belum ke hadisnya nih ya. Berarti nanti masih bab ini nih. Ternyata tadi kan ada keutamaannya gitu kan menjenguk. Tapi karena Allah nih di dalam riwayat Ahmad tadi, wajiblah kecintaanku bagi orang yang mengunjungi saudaranya karena aku gitu kan di dalam hadisnya tadi. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan lagi nih masih bab 65 berarti tentang ziarah
tentang bukan silaturahmi ya, tentang ziarah nih mengunjungi seseorang atau satu kaum.